Waalaikumsalam. Selamat siang anak-anak. Siang. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Silakan ketua kelas dipimpin dulu doa. Sebelum belajar, mari kita berdoa dalam hati. Berdoa selesai. Berdoa selesai. Oke. Hari ini siapa yang nggak masuk? Siapa yang tidak masuk? Semua. Masuk semua. Alhamdulillah ya, masuk semua. Ada yang tahu nggak minggu lalu kita belajar tentang apa? Invertebrata. Ya benar, minggu lalu kita belajar tentang invertebrata. Hari ini kita akan masuk materi baru. Kalian di sini, tapi sebelum masuk materi baru, ibu mau nanya nih. Dari kalian ada yang pernah ke sawah nggak? Pernah. Pernah. Nah, apa yang kalian lihat di sawah? Daun. Tanah, betul, daun. Terus? Burung, betul, saung. Terus? Keong. Nah, jadi hari ini kita akan belajar interaksi tentang apa yang kalian sebutkan tadi, yaitu materinya tentang apa? Coba ada yang tahu? Ekosistem. Jadi hari ini kita akan belajar tentang ekosistem. Nah, tujuan dari pembelajaran ini yaitu untuk mengidentifikasi komponen biotik dan komponen abiotik, dan juga untuk menganalisis jaring makanan dan rantai makanan. Nah, di sini Ibu, di sini kita mempunyai poin-poin penting yang akan kita pelajari. Pertama ada komponen, yang kedua ada interaksi, dan yang ketiga ada rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Nah, pertama tentang komponen. Komponen ini ada dua, ada komponen abiotik sama biotik. Betul. Dimana komponen abiotik ini adalah komponen yang tidak hidup, sedangkan komponen biotik merupakan komponen yang hidup. Di sini Ibu punya gambar nih, sebentar, mana ya? Nah, ini. Di sini coba kalian amati mana yang termasuk komponen abiotik, komponen yang tidak hidup. Air. Betul, air. Tanah, betul. Air. Apa? Kayu termasuk hidup dong. Apalagi? Matahari, betul. Apa lagi? Coba. Hah? Cahaya. Sama cahaya dari matahari, betul ya. Kalian udah paham kan? Selanjutnya yang komponen biotik, komponen yang hidup. Bisa, betul. Kupu-kupu, betul. Burung, betul. Apalagi, Bil? Tumbuhan, ya betul. Nah, jadi sampai sini kalian sudah bisa membedakan mana komponen biotik dan mana komponen abiotik. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke. Jadi komponen itu ada komponen abiotik sama komponen biotik. Nah, dalam komponen biotik juga ada tingkatannya, seperti ada individu, populasi sama komunitas. Nah, di sini Ibu mempunyai gambar nih. Ada satu kambing. Satu kambing ini disebutnya apa? Individu, betul. Ini disebut individu karena dia organisme tunggal, dia hanya satu. Tapi jika ibu mempunyai 2 atau 3 kambing, maka disebutnya populasi. Betul, populasi. Jadi populasi itu merupakan kumpulan individu sejenis dalam habitat tertentu dan waktu tertentu. Tapi jika ibu mempunyai 2 populasi, ada populasi kambing sama populasi sapi, disebutnya komunitas. Sebutnya komunitas karena jadi komunitas itu merupakan kumpulan dari beberapa individu dalam satu habitat dan waktu tertentu. Oke, sampai sini udah paham kan? Kita baru masuk materi 1. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke materi 2, yaitu tentang interaksi. Sini Ibu punya gambar nih. Mana kalian tahu nggak ini gambar apa? Kupu-kupu sama kupu-kupunya lagi ngapain? Mengisap nektar. Betul. Jadi di sini si kupu-kupu ini mengisap nektar, lalu si bunga ini nanti dibantu oleh kupu-kupu untuk proses penyerbukan. Maka dari itu ini disebut simbiosis mutualisme, yang artinya dua-duanya diuntungkan. Betul. Selanjutnya ada ini. Dan tahu nggak ini gambar apa? Tali putri, pintar Mimi. Nah, ini tali putri di sini, tali putri ini sebagai
parasit, dia merugikan, dia diuntungkan tapi dia merugikan orang lain, maka ini disebut simbiosis parasitisme, yang dimana salah satu diuntungkan dan salah satu dirugikan. Selanjutnya yaitu ada gambar ini kan apa? Ikan hiu, betul. Di sini ada ikan hiu sama ikan remora. Di mana ikan remora ini diuntungkan oleh ikan hiu, sedangkan ikan hiu tidak dirugikan dan tidak diuntungkan. Maka dari itu ini disebut simbiosis komensalisme. Dan yang terakhir ada ini interaksi predasi. Di mana interaksi predasi itu artinya interaksi antara predator dan mangsanya. Ini pasti udah tahu dong siapa yang di pemangsanya siapa? Predatornya betul, harimau. Yang dimangsanya siapa? Pemburu. Nah, betul. Jadi di sini udah jelas ini interaksi predasi, di mana yang ini sebagai predator, yang ini sebagai mangsanya. Udah sampai sini gimana? Paham nggak interaksi? Macam-macam interaksi. Paham kan? Paham. Benar. Ambil. Iya. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi 3, yaitu rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Di mana rantai makan itu artinya proses makan atau peristiwa makan dan dimakan dan tidak bercabang. Misal nih, contohnya ada padi di sini. Padi dimakan oleh tikus. Nanti tikus dimakan oleh ular. Betul. Ular. Terus ular akan dimakan oleh elang. Nah, ketika elang mati, maka dia akan diuraikan oleh dekomposer. Namanya dekomposer ya. Dekomposer. Nah, maka ini disebutnya rantai makanan, yang dimana ini produsen, ini konsumen 1, ini konsumen 2, ini konsumen 3, dan ini dekomposer. Apa bedanya dengan jaring-jaring makanan? Nah, jaring-jaring makanan itu merupakan kumpulan dari rantai-rantai makanan yang bercabang. Sebentar, Ibu kasih contoh. Ini ya. Misal, padi. Padi ini nanti akan dimakan oleh belalang. Dan juga misalkan dimakan juga oleh tikus. Terus padi juga bisa jadi dimakan oleh burung. Nah, betul. Nah, di mana belalang sama tikus ini akan dimakan oleh ular misal. Ini sudah jelas kan bahwa padi ini dapat dimakan oleh belalang, dimakan oleh tikus, kemudian si ular ini dapat dimakan oleh elang. Nah, kemudian elang juga bisa memakan burung. Maka dari itu ini sudah jelas berbeda dengan yang tadi kan satu rantai kayak gitu. Kalau ini enggak bercabang, ini ke sini ya. Ini dinamakan jaring-jaring makanan. Sampai sini paham? Nanti di akhir pembelajaran kita ada kuis ya. Nah, Ibu di sini mempunyai soal yang dikerjakan berkelompok. Ini Ibu bagi kelompok dulu ya. Ini kelompok 1, lalu ini kelompok 2. Silakan yang belakang maju ke depan dulu di sini. Ini kelompok 1, lalu ini kelompok 2. Silakan diisi, nanti kalau ada soal yang tidak dimengerti boleh ditanyakan. Silakan diisi. Gimana? Nomor berapa yang nggak paham? Nomor 2. Ya, jadi nomor 2 itu misalkan ini di sini ada padi misalkan dimakan oleh belalang. Nah, belalang misalkan katak. Nah, misalkan pada istilah ini akan istilah ini ada penyemprotan disinfektan misal. Nah, otomatis populasi belalang ini menurun, maka yang terjadi pada populasi katak juga kan menurun karena makanannya juga menurun kayak gitu. Nah, otomatis terjadi ketidakseimbangan karena komponen ekosistem itu tidak seimbang. Jadi nanti kalian analisis gimana apa yang terjadi jika salah satu komponennya tidak seimbang. Gitu.
abiotik yang tidak Hidup. Nah, kalian nanti tinggal tulis aja apa yang hidup, apa yang tidak hidup. Nah, terus yang nanti kalau teman kelompoknya belum paham, boleh dijelaskan sama teman kelompoknya yang sudah paham. Jadi nanti kalian saling menjelaskan, oke? Gimana? Udah paham kan semuanya? Udah. Temannya sudah paham? Udah. Sudah dijelaskan oleh temannya yang sudah paham? Udah. Oke, baik. Nah, selanjutnya itu kita akan kuis. Karena kalian sudah paham, jadi Ibu berharap kalian dapat menjawab dengan tepat. Ayo silakan disiapkan kertas 1 lembar. Nah, soal nomor 1. Ini tidak boleh nyontek ya. Ini individu, tidak boleh nyontek. Silakan yang depan, yang ini ke belakang lagi ke tempat duduknya. Biar tidak nyontek. Oke, soal nomor 1. Apa yang dimaksud dengan ekosistem? Dah? Dah. Benar udah? Soal nomor 2. Apa saja yang termasuk ke dalam komponen abiotik? Abiotik. Lalu soal yang selanjutnya nomor 3 ya. Apabila ada salah satu pihak diuntungkan dan salah satu pihak juga diuntungkan, maka disebut simbiosis. Dua-duanya diuntungkan. Sudah? Soal nomor 4. Ini kita ada soal ya. Coba kalian buat rantai makanan. Buat rantai makanan. Nomor 4. Lalu selanjutnya nomor 5. Sudah kan? Sudah selesai? Nomor 5. Coba kalian tuliskan jaring-jaring makanan. Dibuat panah kayak tadi skema ya. Yang sudah, kertasnya dikumpulkan di meja paling depan. Paling depan ya. Udah kan? Udah, kalian jawabnya maksimal nggak? Maksimal kan? Harus maksimal pokoknya. Nah, jadi hari ini kita belajar tentang apa? Ekosistem. Di mana ekosistem itu merupakan interaksi antara komponen biotik dan abiotik itu. Nah, ekosistem itu mempunyai 2 komponen. Pertama ada komponen abiotik sama komponen biotik. Abiotik itu komponen yang tidak hidup, sedangkan biotik adalah komponen yang hidup. Lalu selanjutnya ada tentang interaksi. Interaksi di sini ada apa aja? Interaksi simbiosis, mutualisme, betul. Terus parasitisme, betul. Lalu komensalisme dan predasi, betul. Nah, yang terakhir kita belajar tentang rantai makanan dan jaring makanan. Nah, rantai makanan itu merupakan peristiwa makan dan dimakan. Jadi dia hanya satu arah, kayak itu. Tidak bercabang. Rantai makanan itu berbeda dengan jaring makanan yang bercabang. Seperti itu. Sampai sini gimana? Paham kan? Paham. Nah, sepertinya sampai di sini pertemuan kita untuk hari ini. Dan untuk pertemuan pekan depan, kalian masih belajar tentang ekosistem, yaitu tentang aliran energi. Jadi Ibu berharap kalian buka bukunya sebelum masuk pembelajarannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.